Karyono Wibowo. Pak Karyono, kita akan melanjutkan kembali nih Pak, untuk tadi ada beberapa variabel yang sudah sedikit Pak Karyono singgung, ada personality, kemudian juga rekam jejak, juga ada program. Nah kalau kita bicara dari latar belakang kedua paslon, ada Bobi yang wali kota Medan, kemudian Surya ini Bupati Asahan, Edi sendiri Gubernur Sumut, dan Hasan adalah kader PDIP dan mantan tenaga ahli Kemenak. Seperti apa latar belakang dari masing-masing individual ini yang akan mempengaruhi sosok mereka sebagai paslon di Pilkada Sumut, dan tidak lupa juga Bobi ini latar belakangnya adalah menantu Presiden Jokowi. Ya, memang kalau kita lihat dari latar belakang ya dua pasangan calon ini, kalau pasangan Bobi Surya kan ini sama-sama kepala daerah tingkat kabupaten kota ya. Nah, sementara Pak Edi Rahmayadi mantan gubernur Sumatera Utara ya. Nah, sama-sama kepala daerah gitu. Nah, tentu kalau dilihat dari aspek kompetensi ya, pengalaman ya, sama-sama pernah memimpin daerah gitu. Meskipun levelnya atau tingkatannya berbeda gitu. Nah, yang beda adalah wakilnya Pak Edi ya, Pak Hasan Basri, yang latar belakang birokrat gitu ya, mantan staf ahli Menteri Agama ya. Nah ini bedanya. Nah yang menarik sebenarnya begini Mbak Awis, PDI Perjuangan ya, itu selama ini kan pasangan yang diusung oleh PDI itu selalu dari segi agama ya, itu kan pasangan yang antara Islam dan Kristen gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini kan semua Muslim gitu ya. Ini menarik sebenarnya. Ada hal baru gitu dari selama ini, yang dimana dulu PDIP selalu mengusung pasangan calon yang merepresentasikan warga Sumatera Utara ya, pasangan saling melengkapi gitu, Muslim dan non Muslim gitu ya. Nah tapi kali ini menarik menurut saya, ini pasangan yang diusung kan Muslim ya. Nah apakah ini akan berpengaruh nanti di dalam dinamika pertarungan politik Pilkada Sumut ini ya, nanti kita lihat seperti apa gitu. Nah tapi ada satu juga variabel yang menurut saya, selain pasangan Bobi Surya ini didukung oleh koalisi besar ya, oleh koalisi gemuk ya, KIM plus, itu ada lagi, kalau menurut istilah saya adalah bukan KIM plus saja, tapi KIM plus plus gitu ya, KIM plus plus. Jadi KIM, Koalisi Indonesia Maju, plus PKS, PKB dan beberapa partai di luar Koalisi Indonesia Maju ya. Nah plusnya yang satu itu adalah mungkin nanti dalam penggunaan instrumen kekuasaan ya, alat negara ya, yang kemungkinan bisa saja digunakan sebagai instrumen pemenangan ya, untuk menggalang dukungan untuk memenangkan pasangan Bobi Surya ya. Nah saat ini kan penguasanya masih mertuanya Pak Bobi ya, masih Pak Jokowi gitu ya. Sementara presiden dan wakil presiden terpilih kan juga Pak Prabowo ya, dari Partai Gerindra, yang sekarang juga mendukung Bobi. Kemudian wakil presidennya ya itu Mas Gibran ya, yang notabene adalah iparnya Pak Bobi Nasution, sehingga tidak menutup kemungkinan ya, patut diduga bisa jadi instrumen kekuasaan ya, alat negara itu bisa digunakan ya. Jadi artinya apakah ini perlu diantisipasi begitu akan netralitas aparatur negara nanti pada pelaksanaan pilkada di November?
Ya, menurut saya sangat-sangat penting ya, harus diantisipasi, harus dicegah gitu ya. Penyelenggara pemilu juga harus tegas ya. Pengalaman pada pemilu 2024 yang lalu ya, itu jangan sampai kemudian terulang kembali ya. Kekuatan civil society yang saat ini sedang marah ya, memuncak itu juga pasti akan ikut terlibat di dalam proses mengawasi jalannya pilgub ya, termasuk pilgub Sumatera Utara. Nah, terutama ya di mana pemilihan kepala daerah yang memiliki korelasi dengan kekuasaan di tingkat pusat itu pasti akan menjadi sorotan publik. Ya.